Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Rianti Dewi, Sekar Nagari Amarti, Irma Fitriana, Herman, dan Thomas Aquinas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan koperasi kami, yaitu pada koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi. Selamat menyaksikan. Kita bahas mengenai koperasi Serba Usaha atau KSU Buah Ketakasi. Nah, koperasi ini beralamatkan di Jalan Gunung Geding nomor 20 RT 16 RW 5, Desa Sindomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk jenis koperasi, sesuai namanya, koperasi ini merupakan koperasi serba usaha. Mengenai sejarah koperasi ini sendiri, awalnya koperasi ini terbentuk karena adanya keprihatinan petani lokal terkait buruknya masa depan petani kopi di Desa Sindomulyo ini. Jadi di Desa Sindomulyo ini sebagian besar masyarakatnya adalah petani kopi robusta. Nah, pada tahun 1987, penanaman dan pengembangan kopi diprogram melalui program PFPTE atau Program Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor seluas 80 hektar. Pada tahun 1999, proses pembinaan, pendampingan, pemeliharaan, dan pelatihan tentang produksi tanaman melalui program SLPHT atau Sekolah Lapang Pengendalian Habitat. Selanjutnya, pada tahun 2002 terdapat program pengolahan kopi yang tujuan utamanya yaitu pengendalian jamur Ochratoxin A. Nah, pada tahun 2007 akibat rasa keprihatinan petani terhadap masa depan petani kopi, maka mereka membentuk sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Serba Usaha atau KSU Buah Ketakasi. Nah, sejak saat itu pula koperasi ini sudah memiliki badan hukum yang menaungi koperasi itu sendiri. Nah, ternyata sebelum diresmikan pada tahun 2007, koperasi ini sudah menjalin kerjasama pemasaran dengan mengikuti program sertifikasi kopi berkelanjutan, di mana kegiatan tersebut sudah dilakukan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang, bekerjasama dengan PT Indocom Citra Persada. Ya, saya di sini Thomas Aquinas Paskara, NPM 1814211037 akan membahas tentang keanggotaan koperasi. Di sini adalah keadaan anggota KSU Buah Ketakasi pada tahun 2019, yang dimana pada bulan Januari sampai bulan September belum ada penambahan jumlah anggota, yang menyebabkan jumlah anggota masih tetap 400. Akan tetapi pada bulan Oktober penambahan jumlah anggota bertambah menjadi 20 orang, sehingga total pada akhir tahun 2019 jumlah anggota koperasi KSU Buah Ketakasi menjadi 420. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Di sini merupakan struktur organisasi KSU Buah Ketakasi, yang dimana terdapat ketua, sekretaris 1 dan 2, bendara 1, bendara 2, dan di bawahnya lagi terdapat unit simpan pinjam, unit produksi, sarana produksi, dan unit pemasaran. Dan sampingnya terdapat nama-nama yang mengisi bagian-bagian dari ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, dan bendara 2. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang keenam yaitu amalgamasi dan evaluasi keberhasilan koperasi serba usaha Buah Ketakasi. Amalgamasi. Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi dari saat kegiatan ini didirikan hingga sampai saat ini belum pernah melakukan amalgamasi dengan koperasi lainnya. Yang kedua, evaluasi keberhasilan koperasi, yaitu analisis kinerja usaha koperasi. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban tepat waktunya. Likuiditas itu ada dua macam, yaitu CR atau current ratio, biasa disebut rasio lancar, yang berarti rasio yang memiliki manfaat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan. CR sendiri ada rumusnya, yaitu aktiva lancar dibagi pasiva lancar dikali 100% dan didapatkan hasil 98,4%. Yang kedua yaitu quick ratio atau QR, yang biasa disebut rasio cepat, yang berarti sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancar. QR sendiri ada rumusnya, yaitu aktiva lancar dikurang persediaan barang dibagi pasiva lancar dikali 100%, didapatkan hasil 97,7%.
Yang ketiga yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila koperasi tersebut dilakuidasi baik terhadap hutang lancar atau hutang jangka panjang. Rumus dari solvabilitas adalah jumlah aktiva dibagi jumlah hutang dikali 100%, didapatkan hasil sebesar 172%. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang sumber modal koperasi buah ketakasi. Nah, sumber modal koperasi ini berasal dari koperasi itu sendiri yang diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi buah ketakasi. Yang selanjutnya yaitu tentang jaringan usaha koperasi. Nah, koperasi ini melakukan kerjasama dengan para wirausaha seperti para pengusaha kedai kopi, warung, warteg, toko, dan masih banyak lagi. Nah, kerjasama ini dilakukan dengan cara berbagi keuntungan antara koperasi dengan para wirausaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang kendala koperasi buah ketakasi. Nah, kendala ini berasal dari permodalan, di mana modal yang dimiliki itu masih relatif kecil sehingga dalam usaha perkembangan itu masih agak lambat. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulan dari KSU Buah Ketakasi adalah bahwa koperasi serba usaha Buah Ketakasi merupakan jenis koperasi primer yang didirikan pada tahun 2007 oleh kelompok Tani Sidomulyo. Sejarah terbentuknya koperasi ini ialah bermula dari keprihatinan petani lokal melihat buruknya masa depan petani kopi. Kemudian tujuan pendirian KSU Buah Ketakasi adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota, kegotong royongan, dan menciptakan silaturahim sesama anggotanya. Dan prinsip-prinsip yang dilakukan pada KSU Buah Ketakasi baik dalam keanggotaan, struktur, hingga kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam unit usaha mengikuti prinsip yang tertera pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 serta berdasarkan hasil dari musyawarah yang telah disepakati oleh setiap anggota. Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi terlaksananya kegiatan perkoperasian dengan baik ialah mengadakan kerjasama atau amalgamasi dengan koperasi lain sehingga tingkat pendapatan yang didapat oleh masing-masing koperasi itu akan semakin tinggi, yang akan mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri serta jaringan kawan akan semakin luas. Terima kasih, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.